kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Tadi ada sedikit gangguan, tiba-tiba terputus, tapi kita lanjutkan lagi obrolan kita di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ana Surti membahas tentang anak adopsi. Tadi percakapan kita terputus. Tadi kita sedang membahas tentang apa yang harus dilakukan. Tentunya tadi sudah diberitahukan oleh Mbak Nina kapan waktu yang tepat untuk memberitahukan dan bagaimana caranya. Kita langsung ngobrol lagi sama Mbak Nina ya. Ini mungkin sepertinya ada sedikit permasalahan dengan jaringan. Nanti Moms juga boleh kembali lagi bertanya. Kalau punya pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada Mbak Nina ya. Kita tunggu Mbak Nina kembali lagi bersama kita. Ya, tadi juga beberapa poin penting sudah disampaikan oleh Mbak Nina. Ternyata yang harus kita ketahui pertama-tama adalah kita mempersiapkan mental kita dulu. Pasangan suami istri sudah harus siap karena balik lagi ini adalah komitmen seumur hidup yang tentunya harus dimiliki oleh orang tua di saat memutuskan untuk mengadopsi. Dan yang berikutnya tentunya ya sebentar. Oke, dan yang berikutnya tentunya para orang tua adalah tentunya memberitahukan sedini mungkin. Ada penelitiannya dan ternyata ada riset ya. Kita lanjut lagi ngobrol Mbak Nina. Ya, Mbak Nina biasa ya zaman sekarang ya permasalahannya. Iya ada permasalahan dengan jaringan tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi Mbak Nina. Tadi kita sudah mendapatkan poin-poin apa yang harus kita lakukan. Kita tentunya pertama sebagai orang tua harus mempersiapkan mental. Dan tadi kan sebenarnya Mbak Nina juga udah kasih tahu kalau kita memutuskan untuk mengadopsi dari keluarga sendiri atau memutuskan mengadopsi dari panti asuhan, tentunya ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya kan, karena pasti semuanya ada plus minusnya. Lalu sekarang kita masuk nih ke apakah sebaiknya kalau kita mengadopsi kita memberitahukan kepada anaknya? Jawabannya adalah harus ada penelitiannya dan sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Caranya adalah tadi mungkin ibarat kata kayak film seri yang Mbak Nina ada step-stepnya gitu kan ya. Dimulai mungkin dengan memberikan cerita-cerita. Lalu kita lanjut lagi. Nah, tadi sampai di situ tuh Mbak Nina. Oke. Jadi ada beberapa cerita nih sebetulnya yang bisa kita berikan gitu ya. Jadi ceritanya tuh kayak misalnya bahwa ada anak yang memang lahir dari ibunya gitu ya. Tapi ada anak yang setelah ibunya lahir ternyata ibunya meninggal dunia gitu ya. Atau bahkan anak ini lahir di daerah yang ada peperangan gitu. Hanya dia yang hidup gitu. Orang tuanya sudah tidak ada lagi. Padahal tentunya anak ini akan butuh kasih sayang juga gitu. Dia butuh keluarga, dia butuh orang tua gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan menimbulkan pesan positif gitu pada anak bahwa namanya setiap anak itu punya hak loh untuk hidup. Setiap anak punya hak untuk dicintai gitu ya. Dan di situ kita bisa memberikan pesan-pesan seperti misalnya bahwa dia sebagai seorang anak itu memang menimbulkan kebahagiaan gitu di keluarga ini, bahwa kita tuh sangat menunggu-nunggu kehadiran dia gitu di dalam keluarga ini, bahwa dengan adanya dia hadir itu seluruh keluarga itu jadi happy banget gitu sebetulnya. Nah itu jadi pesan yang sangat positif sebetulnya buat si anak ini. Jadi dia tidak lagi terlalu bukan titik beratnya tuh di asalnya dia siapa gitu, tapi bahwa dia itu bahagia gitu loh, dia itu bersama dengan keluarganya saling bahagia gitu di dalam keluarga itu seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi tentunya secara bertahap akan lebih baik memang sedini mungkin. Dari kecil mungkin udah kayak kita membacakan dongeng gitu lah. Jadi pelan-pelan mungkin dia juga tidak asing gitu lah ya dengan kondisi bahwa memang kalau misalnya menjadi anak yang diadopsi itu berarti itu lebih banyak hal positifnya mungkin yang dibangun ya Mbak Nina ya. Jadi dia juga merasa bahwa ini satu hal yang bukan sesuatu yang untuk satu hal yang sedih dan tidak baik gitu kan ya Mbak Nina ya. Betul banget. Mbak Nina, mungkin kita juga harus tahu nih, mungkin kan banyak juga dari orang tua yang mengadopsi anak memutuskan untuk tidak memberitahukan asal-usul atau memberitahukan bahwa anak tersebut adalah anak adopsi. Kita harus tahu nih sebenarnya dampaknya kalau kita tidak memberitahu bahwa anak tersebut diadopsi, apa Mbak Nina? Jadi gini, sebetulnya kalau secara umum ya, kalau anaknya nggak tahu, relatif aman gitu ya. Aman ini dalam jangka pendek gitu ya sebetulnya gitu. Nah, cuma kadang-kadang tuh gini loh, yang kita nggak bisa kendalikan itu ada gitu orang-orang yang tahu-tahu bilang misalnya gini, kayaknya nggak pernah melihat kamu hamil gitu kan. Loh kok tahu-tahu ada anaknya gitu misalnya kayak gitu ya.
keluarga besar lah atau apa tetangga lah atau apa gitu memberitahu gitu yang seperti itu gitu. Sehingga ini yang kadang-kadang kemudian dicegah oleh keluarga dengan dia itu ketika mengadopsi anak sekalian pindah gitu. Tidak berarti bahwa Iya, 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 ini iya. adalah langkah yang terbaik. Karena kalau misalnya kita langsung pindah itu kan juga ada risiko-risiko lain ya. Kayak misalnya terus kemudian pekerjaan kita gimana? Apakah iya kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan baru gitu di tempat yang baru. Terus kemudian apakah kita memang betul bisa beradaptasi di tempat yang baru? Itu belum tentu gitu. Nah, jadi sebetulnya ketika memang sama sekali tidak diberitahu ada risiko itu. Namun yang juga kadang-kadang itu kalau dari perkembangan ilmu yang terbaru ya tadi yang transgenerational psychology itu ternyata ya memang perlu disadari bahwa seseorang itu pasti punya asal gitu ya, bahwa ternyata ada sesuatu yang terikat secara genetik walaupun itu mungkin tidak kita inginkan gitu. Jadi itulah yang sebetulnya perlu kita syukuri gitu dan bukan sesuatu yang disembunyikan gitu. Kita percaya bahwa yang namanya ciptaan Tuhan itu pokoknya baik gitu, intinya seperti itu. Dampaknya untuk anaknya, kalau misalnya dia nggak dikasih tahu dan suatu saat nanti dia misalnya akhirnya tahu juga gitu loh Mbak Nina, itu akan lebih bahaya ya Mbak Nina. Dan kadang-kadang kan bisa juga taunya bahkan mungkin dari orang lain, bukan dari keluarga. Akankah si anak ini merasa dibohongi dan akhirnya punya permasalahan dengan trust issue? Ya nggak, bener nggak Mbak Nina? Akankah seperti Betul itu? banget. Betul. Jadi kadang-kadang memang masalah awalnya itu adalah tadi tuh trust issue gitu ya. Oh ternyata saya tuh selama ini dibohongi sama keluarga saya gitu ya. Terus kemudian itu yang kadang-kadang juga kemudian mengganggu konsep diri si anak. Padahal kalau misalnya konsep diri terganggu itu kan kemudian ada rentetan kemudian gitu ya. Jadi kayak misalnya kepercayaan diri dia juga biasanya juga jadi bermasalah ya, terus kemudian seringkali ini juga jadi bermasalah terhadap perilakunya. Ada cukup banyak anak yang karena dia tadi punya trust issue, kemudian dia juga konsep dirinya bermasalah, kemudian justru melakukan berbagai macam perilaku menyimpang gitu ya. Perilaku menyimpang di sini artinya memang kayak misalnya pemberontakan gitu yang dia lakukan ya, terus kemudian kayak pengen kabur dari rumah gitu, bersikeras mencari orang tua asal dan lain sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang dalam proses pencarian orang tua asal itu ketika seorang anak merasa tidak didukung, dia justru jadi ini kayak berontak ya dan bahkan melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain itu. Jadi sebetulnya ini adalah hal-hal yang memang perlu kita cegah gitu. Kita tahu bahwa ada kemungkinan seperti ini ya, sehingga salah satu pencegahan yang disarankan adalah memang diberitahu gitu sejak kecil gitu sebetulnya gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah ya kan namanya juga segala macam ilmu parenting adopsi ini kan juga baru berkembang kan sebetulnya kan gitu ya. Jadi katakanlah dulu-dulu nggak ngasih tahu karena ya namanya budaya kita memang bukan budaya yang ngasih tahu kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi jangan merasa waduh gila kayak gue salah banget ya gitu. Enggak kok, enggak. Kita tahu bahwa oke, ini adalah ilmu baru gitu ya. Jadi kita bisa mulai gitu. Mulainya dari mana? Cerita-cerita yang tadi itu. Kayak misalnya bahwa ada anak yang memang bukan lahir dari keluarga ini, namun kemudian dia juga dicintai, dia memberikan kebahagiaan buat keluarga ini, gitu. Terus kemudian tadi tuh buku-buku cerita adopsi atau diskusi-diskusi tentang anak adopsi, gitu, itu bisa mulai diberikan, gitu, secara perlahan-lahan, gitu. Dan penting sekali bahwa yang menceritakan, yang membicarakan, itu adalah si orang tua yang mengadopsi tersebut. Sehingga anak ini merasa bahwa oh ada keterbukaan sebetulnya bahwa saya bisa bertanya, bahwa saya bisa percaya sama orang tua adopsi saya gitu seperti itu.
Oke, Mbak Nina perlu nggak sih orang tua menjaga hubungan dengan orang tua kandung dari anak yang diadopsi? Apalagi kalau misalnya kenal gitu kan, atau apa mungkin masih keluarga? Atau perlukah orang tua yang mengadopsi itu mencari tahu asal usul dari orang tua angkatnya kalau memang anak adopsi ini dari panti asuhan? Oke. Jadi, jika masih mungkin untuk mengetahui asal-usul gitu ya, dan masih mungkin untuk mengenal, cobalah untuk tetap Mm-mm, mm-mm. berelasi gitu ya. Jadi jangan kemudian apa namanya hilang kontak atau secara sengaja melepaskan diri gitu. Jadi kalau bisa mah tetap tuh entah mungkin saling mengunjungi atau Hmm, kalau misalnya nggak merasa nyaman atau tinggalnya sangat jauh ya bisa aja dengan teknologi ya, pakai WhatsApp, ya, ya, pakai ya, ya. apa pakai email dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi memang tetap perlu gitu untuk ada seperti itu gitu. Dan kenapa sampai perlu? Karena bagaimanapun itu bagian dari sejarah anak kita gitu ya, dan itu juga ketika itu adalah bagian dari sejarah anak kita, ya itu juga bagian dari sejarah kita gitu Betul, sebetulnya gitu. betul. Mhm, ya betul sekali. Mbak Nina ini ada pertanyaan. Untuk anak yang sudah terlanjur memberontak, bagaimana menanganinya Mbak Nina? Apalagi anak ini usianya sudah 13 tahun. Oke. Ya, jadi apa namanya, kalau misalnya memang dia memberontak gitu ya, yang pertama kali eh, apa namanya ya perlu dipahami juga gitu si anak ini. Mungkin bingung gitu kan dia ya Iya sih, selama iya sih. ini yang dia Sedang mencerna ketahui. sebenarnya ya. Iya, Iya, heeh. iya, iya, iya. Kemungkinan dia apa sedang dalam proses gitu ya, Iya, dalam iya, 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 proses betul, yang betul, betul. pemahaman ini ternyata berbeda dibandingkan yang selama ini saya ketahui gitu ya. Di situ adalah fase di mana dia sedang memiliki trust issue. Nah, Mm-mm. tapi yang perlu kita kuatkan pada diri kita adalah isu ini nggak akan selamanya kok gitu Iya, ya. iya. Kita akan bisa bersama-sama menghadapi ini gitu. Jadi, Oke, yang perlu oke. kita lakukan adalah apa namanya kita justru memberikan apa ya kita ngertiin dia gitu loh. Jadi oke Mm-mm. nak gitu ya, mungkin ini sesuatu yang nggak menyenangkan buat kamu, tapi kami perlu bilang bahwa bagaimanapun kami bahagia sekali dengan kehadiran kamu dan kami berharap kehadiran kami juga membahagiakan untuk kamu gitu. Itu yang juga akan perlu disampaikan entah secara lisan ataupun tertulis. Sebenarnya tidak ada salahnya juga memberikan ruang dan juga waktu untuk si anak ini mencerna dulu. Karena kan balik lagi, ini mungkin sudah besar, mungkin segala sesuatunya ini ya pasti ya mengejutkan dan mengagetkan buat buat si anak ini sendiri, ya kan. Ini ada Kiki Yustika Sari yang baru bergabung, maaf baru bergabung saya terlambat. Jadi anak adopsi harus diberitahu ya keberadaannya. Jawabannya iya. Penting sekali. Karena Bang ini tentunya berdampak pada masa depannya, berdampak juga tentunya pada keberadaan dirinya, dan tentu saja yang paling penting adalah berdampak pada trust issue ya Mbak Nina ya. Iya, ternyata demikian gitu ya. Jadi maksudnya aku juga tuh Uh-uh. baru belajar setelah memahami tadi tuh ilmu transgenerational psychology Iya, gitu, dan itu iya memang ternyata ilmu ilmu baru yang ya. baru berkembang gitu. Mm-mm, Jadi ya mm-mm. ya kita sama-sama belajar lah ya gitu. Oke, nah sering sekali kita mengetahui apalagi kayak di Indonesia cukup 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 umum ya ini terjadi. Mengadopsi anak itu sebagai kayak dijadikan quote unquote pancingan gitu kan ya Mbak Nina, ini sulit sekali ya kan. Baik mungkin mungkin orang tuanya nggak berpikir seperti itu, tapi orang lain oh pancingan ya gitu kan ya. Nah ini gimana nih Mbak dampaknya sendiri untuk mental mental orang tua maupun anaknya? Iya, jadi memang budaya kita kan memang ada ya semacam itu gitu ya, dan nggak bisa Mm-mm, mm-mm, disalahin juga dong gitu ya kalau mm-mm. misalnya Iya. kita melakukan hal seperti itu gitu. Karena Mm-mm, mm-mm. kadang-kadang sebetulnya niat aslinya emang bukan mancing, tapi Iya, karena iya, memang iya, iya. punya cinta yang sedemikian besar, hanya selama Mm-mm. ini sudah dicoba belum punya anak kandung gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi Mm-mm. kita tetap apa namanya tetap bisa bilang gitu ya bahwa kepada orang lain gitu, enggak, saya memang ingin mengadopsi anak ini gitu ya, menegaskan seperti itu Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. kalau dampaknya sendiri, jadi gini, kadang-kadang tuh apa namanya ketika ternyata
akibat hadirnya anak ini, kemudian ada anak kandung gitu ya, yang kemudian ternyata lahir gitu. Nah, pada beberapa kasus anak adopsi ini kemudian justru semacam disingkirkan dalam tanda kutip gitu. Jadi dianggap bukan anak lagi gitu. Ya tadi itu karena tujuannya mancing gitu ya, kesannya jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini yang terjadi, maka inilah yang seringkali efeknya justru jadi negatif gitu. Tapi kalau misalnya kehadiran anak ini walaupun kemudian membuat adik kandungnya ini jadi lahir ya, tidak dianggap sebagai pancingan, tapi tetap dianggap ya ini kan bagaimanapun anak gitu. Nah itu biasanya efek negatif tidak hadir gitu. Efek negatifnya apa? Ketika anak disingkirkan tadi, dia kan kemudian biasanya dibedain tuh perlakuannya gitu ya. Anak kandungnya misalnya dimanja, yang anak adopsi jadi berkurang lah gitu ya beberapa haknya gitu, misalnya seperti itu. Nah ini yang kemudian jadi bermasalah nanti tuh, sama kayak tadi yang konsep dirinya gimana, bagaimana dia bisa menghargai dirinya gitu ya, bagaimana nanti dia berperilaku, apakah dia bisa berperilaku positif atau justru jadi berperilaku negatif gitu, misalnya seperti itu. Oke, Mbak Dina, ini ada pertanyaan menarik nih. Satu pertanyaan terakhir ya dari Ipung Kandri. Tadi bertanya, keponakan saya anak adopsi usianya 9 tahun, bagaimana kami mulai memberitahukan? Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mbak Dina, dimulai dari cerita-cerita, ibarat kata tuh kayak membangun cerita ya. Jadi kita mulai ada secara bertahap, tidak langsung. Lalu yang berikutnya, ini pertanyaan menariknya adalah, nah untuk tenaga pendidik, bagaimana pendekatan kami terhadap siswa adopsi yang memberontak tadi, dokter? Mbak Dina. Ya, oke. Jadi pendekatan terhadap siswa yang tadi memberontak gitu ya, kalau kita yakin bahwa ternyata pemberontakan dia itu gara-gara dia baru tahu nih dia diadopsi gitu, misalnya seperti itu. Nah, maka cobalah untuk mendekati dia. Biasanya yang paling ampuh untuk mendekati adalah guru yang memang memang cukup punya interaksi gitu. Jadi bukan misalnya gini, pokoknya yang penting guru BK suruh deketin gitu. Bukan itu gitu ya. Tapi bisa jadi adalah entah guru wali kelas atau mungkin guru kesenian gitu ya, yang memang ada interaksi langsung dengan anak ini gitu. Jadi si tenaga pendidik itu nanti dia akan bisa ngobrol gitu. Kamu kok sekarang jadi beda gitu. Kamu kok kayaknya jadi terus aja misalnya di WAG kelas gitu, karena sekarang kan kita semua lagi online gitu. Di WAG kelas kok jadinya rame amat sih gitu ya, kamu terus gitu, kok kamu jadi berubah gitu, ada apa gitu, ada nggak yang mau diceritain sama bu guru gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah terus kita bisa juga memancing dengan pertanyaan seperti ini, Ibu dengar katanya kamu baru tahu suatu informasi yang mungkin agak mengganggu ya buat kamu gitu. Nah dia bisa cerita dari pertanyaan itu. Atau kalau misalnya mau pertanyaan juga yang akan lebih tajam, tapi ini tentunya akan dilihat ya anaknya siap atau enggak gitu. Kita misalnya bisa bilang gini, Ibu sempat mendengar bahwa kamu gelisah gitu karena baru ada yang memberitahu ternyata kamu bukan anak kandung gitu ya. Jadi bisa ditanya pertanyaan yang tadi yang agak lebih halus ya, tentang adanya perbedaan, ataupun yang memang lebih to the point. Tapi pertanyaan yang mana itu akan tergantung dari si anaknya itu gitu ya, dan tentunya juga dari kedekatan antara si pendidik sama si anak tersebut. Anak ini juga sedang mengalami trust issue. Jadi sebenarnya kalau dia bisa mendapatkan kepercayaan dari seorang guru, mungkin nggak harus dari guru BP atau mungkin nggak harus konselor di sekolah, itu tuh akan lebih baik. Jadi bisa paling tidak membangun rasa percaya diri dia lagi, ya nggak sih Mbak Nina? Betul banget, betul. Gitu. Jadi guru juga bisa menambahkan bahwa anak ini ternyata dibutuhkan loh sama teman-temannya suka loh sama dia gitu ya. Bukan masalah bahwa dia asalnya dari mana, tapi kehadiran anak ini disenangi gitu oleh teman-temannya gitu. Dan penting sekali untuk memberikan bukti-bukti yang positif tadi. Oke, Mbak Dina, sebenarnya saya mau tutup, tapi ada pertanyaan satu lagi dari Rika. Kalau anak adopsi dicemburui oleh keluarga angkatnya dan selalu disudutkan, bagaimana cara si anak ini mampu bertahan? Mungkin orang tuanya mengajarkan supaya mampu bertahan, karena mungkin ada pihak-pihak lain yang cemburu. Ini kondisi agak berbeda nih ya. Gitu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya anak ini
jadi gini, kalau ada masalah-masalah yang terjadi, pada dasarnya kita harus Mm-mm, mencarikan mm-mm. pendukung-pendukung untuk anak ini. Itu pendukung itu Betul. bisa apapun, gitu ya. Bisa sih orang tua adopsi itu, gitu ya. Bisa juga dari misalnya sepupu-sepupunya yang lain. Bisa juga misalnya dari tetangga-tetangganya, gitu ya. Bisa juga dari mungkin kakek neneknya atau siapapun, gitu ya. Tapi Ya, ya, ya. carikan pendukung-pendukung terbaik buat si anak ini supaya dia juga merasa bahwa kehadirannya itu memang betulan kok memberikan kebahagiaan buat keluarga, bahwa dia diharapkan gitu. Karena kita percaya setiap anak itu adalah baik gitu karena dia berasal dari Tuhan Betul. sendiri. Betul, betul. Anak itu anugerah dari manapun asalnya, tapi tetap kita harus selalu ingat bahwa anak itu anugerah. Buat mom saya memutuskan untuk mengadopsi, kita juga harus mengingatkan kembali bahwa ini adalah komitmen seumur hidup yang harus kita siapkan dulu sebelumnya. Mbak Dina, terima kasih banyak waktunya, terima kasih udah sharing. Ini topiknya agak berat sebenarnya ya, tapi harus kita bahas juga ya kan. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk Mother and Baby untuk sharing di live Instagram kita. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu ya Mbak Dina. Bye. Bye. Dan terima kasih juga buat para moms yang sudah menyaksikan live Instagram kita pada kesempatan hari ini. Minggu depan kita akan kembali lagi di live Instagram kita. Banyak sekali topik-topik yang akan kita bahas. Jadi pastikan moms sudah follow Instagram Mother and Baby Indonesia. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.